Ada fase dalam hidup di mana seseorang tidak berubah menjadi pendiam karena sifatnya memang begitu. Bukan juga karena dia membenci dunia, tapi karena dia sudah terlalu sering mencoba menjelaskan isi hatinya dan tidak pernah benar-benar didengar. Awalnya dia banyak bercerita tentang hari-harinya, tentang rasa capeknya, tentang hal kecil yang mengganggu pikirannya. Dia pernah berusaha membuka diri, pernah berharap ada seseorang yang benar-benar mendengarkan, bukan sekadar menjawab. Tapi setiap kali mencoba bicara, yang dia dapat justru dibandingkan, disepelekan, dipotong, atau dianggap terlalu sensitif. Ah, gitu aja dipikirin. Orang lain juga lebih susah. Kamu kurang bersyukur. Udah jangan lebay. Dan tanpa sadar, kalimat-kalimat kecil itu perlahan membunuh keberaniannya untuk jujur. Akhirnya dia belajar satu hal, tidak semua tempat aman untuk bercerita. Maka dia mulai diam, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena dia lelah merasa seperti beban setiap kali membuka hati. Dan yang paling menyakitkan adalah, orang-orang baru sadar dia berubah saat semuanya sudah terlambat. Mereka mulai bertanya, "Kamu kenapa sekarang beda? Kok jadi dingin? Kok jarang cerita lagi? Kamu marah ya?" Padahal dulu, saat dia masih mau bicara, tidak ada yang benar-benar tinggal untuk mendengarkan. Lucunya manusia memang begitu. Seringkali baru mencari setelah kehilangan akses menuju hati seseorang. Mereka tidak sadar, orang yang sekarang terlihat tenang itu dulu pernah menangis diam-diam sambil berharap, "Tolong ngerti aku sekali aja." Ada luka yang tidak membuat seseorang marah, hanya membuatnya berhenti berharap untuk dimengerti. Dan itu jauh lebih sunyi. Dia masih tertawa, masih bekerja, masih membalas chat, masih terlihat normal. Tapi ada bagian dalam dirinya yang perlahan mati. Bagian yang dulu antusias bercerita. Bagian yang dulu percaya bahwa perasaannya penting. Sekarang, dia lebih memilih memendam semuanya sendiri. Bahkan saat hatinya hancur, dia tetap berkata, "Gak apa-apa." Karena dia tahu, menjelaskan terlalu banyak hanya akan membuatnya semakin lelah. Dan dari luar, orang mengira dia kuat. Padahal sebenarnya, dia hanya sudah terbiasa menahan. Malam hari menjadi tempat paling jujur baginya. Saat semua orang tidur, dia duduk sendiri dengan pikirannya, mengulang percakapan lama, mengingat bagaimana dulu dia mencoba menjelaskan rasa sakitnya. Lalu bertanya dalam hati, apa aku memang terlalu sulit dimengerti? Apa perasaanku memang tidak sepenting itu? Apa aku terlalu banyak berharap dipahami? Semakin dewasa, dia mulai sadar, tidak semua orang punya kemampuan memahami luka orang lain. Sebagian hanya tahu mendengar untuk menjawab, bukan mendengar untuk memahami. Dan dari situlah dia berubah. Bukan menjadi lebih dingin, tapi lebih hati-hati, lebih memilih diam daripada kecewa. Yang orang lain tidak tahu, orang yang paling jarang bercerita seringkali adalah orang yang paling banyak memendam luka. Dia pernah mencoba kuat sendirian begitu lama, sampai lupa rasanya dipeluk tanpa harus menjelaskan apa-apa. Dia pernah menenangkan semua orang sementara dirinya sendiri diam-diam tenggelam. Dia pernah menjadi tempat pulang banyak orang, tapi tidak punya tempat pulang ketika dirinya hancur. Dan suatu hari, dia berhenti menunggu untuk dimengerti. Bukan karena sudah sembuh, tapi karena sadar. Tidak semua luka harus dijelaskan agar valid. Di titik itu, dia mulai belajar sesuatu yang berat.
Kadang kedamaian bukan datang karena akhirnya dipahami semua orang, tapi karena kita berhenti memaksa orang lain mengerti apa yang bahkan mereka tidak pernah benar-benar mau dengarkan. Pelan-pelan, dia mulai kembali mengenal dirinya. Belajar menulis perasaannya sendiri. Belajar menikmati kesunyian tanpa membenci diri sendiri. Belajar menerima bahwa tidak semua orang bisa menjadi rumah. Dan itu tidak apa, karena selama ini yang paling dia butuhkan bukan banyak nasihat. Hanya seseorang yang berkata, "Aku gak sepenuhnya ngerti rasa sakitmu, tapi aku di sini." Kadang satu kalimat sederhana itu lebih menyembuhkan daripada 1000 solusi. Kalau kamu sedang berada di fase ini, fase di mana kamu perlahan berhenti bercerita karena terlalu sering disalahpahami, tolong ingat satu hal. Jangan sampai dunia yang gagal memahami hatimu, membuatmu ikut berhenti memahami dirimu sendiri. Perasaanmu tetap valid, lukamu tetap nyata, meski tidak semua orang mengerti, dan mungkin orang-orang memang terlambat memahami kamu. Tapi jangan sampai kamu juga terlambat menyelamatkan dirimu sendiri. Suatu hari nanti, kamu akan menemukan orang-orang yang tidak membuatmu takut untuk jujur. Orang yang tidak buru-buru menghakimi. Tidak mengecilkan rasa sakitmu. Tidak membuatmu merasa terlalu banyak. Dan saat hari itu datang, kamu akan sadar. Selama ini kamu bukan terlalu sensitif. Kamu hanya terlalu lama berada di tempat yang tidak pernah benar-benar mendengarkan hatimu. Jadi untuk malam ini, kalau tidak ada siapa-siapa yang mendengarkanmu, setidaknya jangan tinggalkan dirimu sendiri juga. Karena terkadang, orang pertama yang harus mulai memahami lukamu adalah dirimu sendiri.